Okay, boys, here we go. Halo Celengers, kembali lagi bersama Mimin yang ganteng ini di Celengan Film. Apa kabar nih kalian? Ya semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, di video kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul The Lost Choice yang dirilis pada tahun 2015. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Film The Lost Choice diawali dengan kisah 10 tahun sebelumnya. Seorang gadis bernama Jun Chae. Ia tampak mempersiapkan diri untuk latihan menembak. Tembakannya sangat keren dan ia selalu nyaris tepat sasaran di titik tengah. Beberapa hari kemudian, ia datang menemui sahabatnya yang bernama Wong Yung. Saat itu, Wong Yung sedang berkumpul dengan teman-teman pacarnya yang berandalan. Jun mencoba memanggil sahabatnya itu untuk menunjukkan sesuatu. Ternyata, ia menunjukkan medali emas dari kejuaraan menembak. Saat memberikan medali, ia melihat wajah Wong Yung lebam. Ia sudah tahu siapa pelakunya, yaitu ayah Wong Yung yang merupakan seorang pemabuk. Kemudian, Jun mencoba mengajak Wong Yung untuk makan malam merayakan kemenangannya mendapat medali emas. Tapi sayangnya Wong Yung menolak karena ia ada janji dengan pacarnya, yaitu Chang Bae. 저 창배라는 오빠랑 다니지 좀 봐. 생각보다 그렇게 나쁜 사람 아니야. Kemudian saat dalam perjalanan bersama kedua orang Jun, ia mengalami kecelakaan mobil setelah bertemu gerombolan pemotor yang uraan, yang ternyata adalah Chang Bae pacar Wong Yung dan teman-temannya. Selanjutnya, Jun melakukan wawancara di sebuah perusahaan untuk posisi sebagai seniman gambar. Dari wawancara itu diketahui ternyata saat ini Jun mengalami keterbatasan bicara setelah mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu. 최지은 씨? 네. 전 다 좋아요. 지은 씨 디자인들. Setelah mengikuti wawancara, Jun kembali ke pekerjaan paruh waktunya di sebuah pabrik tekstil. Di sana ia melihat sahabatnya yang bernama Wong Yung sedang dirayu oleh atasannya dan diminta untuk datang ke ruang bosnya itu. Jun sepertinya merasa ada yang tidak beres. Benar saja, di ruangan bosnya Wong Yung dipegang-pegang seperti bosnya nafsu terhadap Wong Yung dengan iming-iming posisi dan pekerjaan yang tetap. Sesampainya di rumah, Jun mendengar suara teriakan dari kamar Wong Yung yang tinggal bersama pacarnya itu. Tak tinggal diam, Jun langsung datang berusaha menyelamatkan sahabatnya itu. Sayangnya, ia dihalangi oleh Chang Bae. Ia malah dihajar dan dipukul sendal oleh Chang Bae yang merasa kedatangan Jun mengganggunya. Selanjutnya saat berada di tempat kerja, Jun merasa ada yang tidak beres dengan Wong Yung. Saat jam istirahat, ia berusaha mengajak sahabatnya itu untuk pergi dari pekerjaannya dan dari pacarnya yang berandalan itu. Tapi Wong Yung enggan, ia malah membela pacarnya itu dan ingin bertahan di tempat kerjanya meski bosnya mesum. Malam harinya Jun dan Wong Yung pergi makan bersama dengan tim kerjanya. Di sana juga ada bos mereka yang mesum. Melihat sahabatnya yang terus digoda bosnya, Jun langsung berdiri dan menarik Wong Yung untuk pergi dari tempat itu segera. Di luar restoran, Jun mengatakan soal wawancara yang beberapa waktu lalu ia ikuti. Ia benar-benar optimis bisa diterima di pekerjaan itu. Tapi Wong Yung sepertinya tidak peduli dan lebih memilih untuk mendapatkan posisi di pabrik karena ia tidak memiliki skill seperti Jun. Saat perjalanan pulang, Wong Yung pun teringat dengan tragedi yang mengakibatkan mobil orang tua Jun mengalami kecelakaan. Sedangkan Jun pulang sendiri melewati gang yang sangat sepi. Saat itulah ia bertemu dengan 3 orang bejat. Jun sangat ketakutan. Kemudian 3 berandalan itu melucuti celana Jun hingga kemudian melecehkan Jun secara bergilir. Jun sudah mencoba memberontak tapi ia dipukul hingga lemas, lalu digilir oleh 3 orang berandalan itu. Kemudian Jun mencoba pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang baru saja ia alami. Di sana ia bertemu detektif Park.
Dengan terbata-bata, Jun mencoba menceritakan apa yang sudah terjadi padanya. Tapi sayangnya, Detektif Park menyepelekan apa yang telah terjadi pada Jun. Bahkan saat Jun memberikan segenggam rambut pelaku berharap bisa menjadi petunjuk bagi polisi, Detektif Park malah menyalahkan Jun yang tidak berteriak minta tolong saat kejadian, dan kemudian ia meminta Jun pulang tanpa menggubris apa yang telah terjadi pada Jun. Saat perjalanan pulang dari kantor polisi menuju rumahnya, Jun benar-benar trauma dan meratapi apa yang baru saja terjadi padanya. Sesampainya di rumah, Jun kembali menangisi apa yang telah terjadi padanya. Kemudian tak lama ada seorang datang ke rumahnya. Ia adalah salah satu dari 3 bedebah yang telah menggilirnya. Ia beralasan ingin mengembalikan KTP Jun yang tertinggal. Awalnya ia datang seperti orang baik, bahkan memberikan senyuman pada Jun yang ketakutan, tapi kemudian ia juga ingin merasakan tubuh Jun. Jun berusaha memberontak dan melawan. Kegaduhan itu pun terdengar hingga kamar Chang Bai dan Wong Yung. Hingga Chang Bai berpikir Jun gadis murahan. Kembali ke kamar Jun, ia masih berjuang menyelamatkan dirinya hingga ia mengambil pelakat kaca dan memukulkannya ke kepala berandalan itu, hingga berandalan itu tersungkur. Meski telah tersungkur, berandalan itu tidak menyerah hingga Jun melempar pecahan kaca dan tepat mengenai leher berandalan itu. Sedangkan di kantor polisi, Detektif Kang marah kepada Detektif Park yang pangkatnya lebih tinggi darinya karena telah membiarkan korban pulang begitu saja. Bahkan ia menuduh korban telah berbohong dan membuat laporan palsu. Kemudian Detektif Kang datang ke rumah Jun, tapi Jun melarang siapapun masuk ke rumahnya termasuk polisi. Ia bahkan mengatakan tidak ingin ditemui siapapun dan mengusir Detektif Kang. Keesokan harinya, Jun mendapat kabar baik. Ia diterima oleh perusahaan desain yang ia lamar beberapa waktu lalu. Meski begitu, sepertinya Jun masih tidak fokus bekerja di tempat ia bekerja saat ini. Hingga beberapa kali temannya mengingatkan Jun. 지은아, 오늘 왜 그래? 정신 차려? Selanjutnya, saat jam istirahat, Detektif Kang kembali menemui Jun di tempat kerjanya. Tapi sayangnya lagi-lagi Jun enggan berhubungan dengan polisi karena ia sudah kehilangan kepercayaannya pada polisi. Tidak mau menyerah, Detektif Kang pun mengajak Jun untuk makan bersama. Akhirnya mereka pergi makan siang bersama. Detektif Kang menanyakan soal hobi Jun. Ia pun jadi teringat adiknya yang seumuran Jun dan sangat mirip Jun yang suka mendesain. Bahkan ia juga seperti Jun yang gagap setelah mengalami kecelakaan. 무슨 얘기가 길어요. 나중에 기회 있을 때 얘기해 줄게요. Kemudian sesampainya di rumah, Jun membawa gergaji dan berniat menghilangkan jejak dari meninggalnya berandalan yang beberapa waktu lalu datang ke rumahnya. Sepertinya Jun ingin membagi menjadi beberapa bagian tubuh si berandalan itu, dan ia memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam dan disimpan di dalam kulkas miliknya. Tak lama kemudian bel berbunyi, ternyata Wong Yung datang untuk meminta maaf dan berniat menginap di rumah Jun. Tapi sayangnya Jun menolak, bahkan menampar Wong Yung. Keesokan harinya, Jun berniat membuang potongan tubuh si berandalan itu. Dalam perjalanan ia bertemu Chang Bai dan Wong Yung di tangga. Hingga yang mengejutkan, Chang Bai kepo dengan paper bag yang dibawa Jun. Untung saja Chang Bai segera pergi setelah mengoceh pada Jun. Kemudian tak lama Detektif Park datang ke rumah Jun. Tapi Chang Bai mengatakan Jun sedang pergi dan tidak mengira jika itu adalah polisi. 그 며칠 전에 그 요란하게 그 빠구리 뜯은 그 서방이냐고, 어? Saat dalam perjalanan, tidak sengaja Detektif Park melihat Jun yang berjalan sendirian. Kemudian ia mengejar Jun. Kemudian Detektif Park meminta uang untuk membantu Jun menyelesaikan laporannya di kantor polisi. Merasa muak, Jun pun pergi, tapi sayangnya ditahan oleh Detektif Park hingga paper bag-nya terlempar. Dan saat itu juga Detektif Park mencoba mengecek dan muncullah potongan tangan yang membuat Detektif Park terkejut. Kemudian Jun berusaha kabur dikejar oleh Detektif Park. Hingga ia menemukan jalan buntu dan mereka terlibat perkelahian karena Detektif Park mencoba memborgol dan menangkap Jun.
Tapi Jun tidak menyerah dan menyerang Detektif Park dengan batu balok. Kemudian saat Detektif Park tidak berdaya, Jun mengambil senjata Detektif Park yang terjatuh. Merasa Jun tidak bisa menggunakan senjata, Detektif Park pun meminta Jun untuk menembaknya. Tembakan pertama gagal. Kemudian dengan keahlian menembaknya, Jun berhasil membuat Detektif Park mati tersungkur karena tembakannya tepat mengarah ke dada. Kemudian Jun mengarahkan senjata ke mulutnya. Ia seperti berniat mengakhiri hidup, tapi untungnya hal itu ia urungkan. Keesokan harinya, polisi menemukan mayat Detektif Park dan mencoba menyelidikinya. Polisi memprediksi pelaku adalah penembak jitu. Polisi pun mengira pembunuh Detektif Park adalah komplotan penjahat Sang Bum. Seperti bangkit kembali setelah menembak Detektif Park, Jun pergi membeli lipstik dan ia terlihat lebih percaya diri, terlihat tidak ketakutan lagi. Saat sedang melihat berita tentang Detektif Park dan kantong kresek di kulkasnya jatuh, ia terlihat biasa saja. Selanjutnya, saat Jun sedang membersihkan kulkasnya yang sempat penuh oleh kantong kresek, tiba-tiba telepon berbunyi. Ternyata Detektif Kang menelpon dan mengatakan pada Jun jika ia ingin menceritakan banyak hal tentang adiknya pada Jun. Jun pun bertemu dengan Detektif Kang di kantor polisi. Ia berpura-pura menanyakan di mana detektif yang mewawancarainya saat pertama kali datang ke kantor polisi. Tapi Detektif Kang menjawab dengan seolah menutupi apa yang terjadi sebenarnya. 그 남자 형사님은 왜 안 보이시죠? 일이 좀 생겨서. Saat sedang berada di kantor polisi, ia melihat dua orang berandal yang telah menyetubuhinya, tapi sayangnya Jun mengalihkan pandangannya. Ia seperti ketakutan. Kemudian diam-diam mengikuti dua pelaku itu. Kini kabar penemuan mayat dalam bungkusan kecil kantong plastik yang ditemukan oleh petugas kebersihan beredar di mana-mana, mulai dari koran hingga televisi. Jun pergi ke tempat penyimpanan abu mendiang ayah dan ibunya. Di sana ia meratapi diri. Ia mengatakan ingin pergi ke suatu tempat yang tidak ada satu orang pun yang tahu. 사람들이 못 찾게 꼭꼭 숨고 싶은데. Selanjutnya, selepas dari tempat penyimpanan abu orang tuanya, ia pergi menemui bosnya di pabrik dan memberikan surat pengunduran dirinya. Setelah itu, ia berjalan keluar ruangan bosnya dan melihat papan pengumuman di mana Wong Yung terpilih menjadi karyawan tetap. Sesampainya di rumah, Jun bertemu dengan Chang Bai di tangga. Ia tampak lebih berani menghadapi Chang Bai. Ia pun melihat tangan Chang Bai yang penuh noda darah. Seketika, Jun berlari ke kamar Wong Yung dan ia mendapati sahabatnya tergeletak. Ia berusaha menelpon bantuan, tapi akhirnya ia memutuskan menggendong Wong Yung untuk menyelamatkannya. Kemudian Jun kembali ke rumah. Ia pergi ke parkiran rusun dan memecahkan kaca mobil Chang Bai. Chang Bai yang mengetahui hal itu pun menjadi marah. Tapi dengan beraninya tanpa basa-basi, Jun langsung mengarahkan pistolnya ke kepala Chang Bai dan seketika Chang Bai tergeletak. Keesokan harinya, polisi datang untuk menyelidiki kematian Chang Bai yang memiliki luka tembak di kepala. Detektif Kang kemudian pergi menemui Wong Yung di rumah sakit untuk menanyai beberapa hal tentang Chang Bai. Setelah memberikan beberapa pertanyaan, Detektif Kang pun jadi tahu jika Wong Yung berteman dengan Jun karena sama-sama bekerja di pabrik tekstil. 지은 일 어떻게 아세요? Teman Detektif Kang menduga Jun adalah pelakunya karena Jun salah satu atlet tembak junior. Tapi sayangnya apa yang diungkapkannya itu dibantah oleh Detektif Kang. Ia menganggap hal itu tidak mungkin. Kemudian saat berada di kantornya, Detektif Kang mendapatkan paket. Ternyata paket itu dari Jun yang berisi gambar hasil karyanya. Jun juga menyelipkan surat. Ia menuliskan bahwa gambar itu untuk adik Detektif Kang dan meminta adik Detektif Kang untuk bergembira lagi. Selanjutnya, Jun pergi ke rumah berandal yang menodainya. Pertama, setelah memencet bel dan dibukakan pintu, Jun pergi begitu saja. Kemudian yang kedua, ia langsung masuk tanpa basa-basi. Ia menembak tepat di antara selangkangan berandalan itu. Si berandalan sempat meminta ampun pada Jun, tapi apa yang dikatakannya tak digubris oleh Jun. Kemudian tanpa ampun, Jun menembak kepala berandalan itu. Selanjutnya, polisi yang menyelidiki kematian berandalan itu menemukan kesamaan pada tiap kasus, yaitu peluru milik Detektif Park. Polisi pun benar-benar berusaha keras menemukan siapa pelakunya. 마상범이 아니면 누구냐고. 개새끼들. Keesokan harinya, Detektif Kang mendapat hasil tes DNA dari berandalan yang dihabisi oleh Jun. Ia pun kemudian menemui Jun di rumahnya.
Sedangkan di kantor polisi, Detektif Kim mengamati gambar pemberian Jun untuk adik Detektif Kang. Ia mengamati ada kode nomor pada gambar itu. Dan ia pun menelpon untuk menanyakan tentang pistol Detektif Park yang hilang. Benar saja, nomor seri yang ada pada gambar Jun dan pistol yang hilang sama. Sedangkan Detektif Kang sudah lebih dulu tiba di rumah Jun dan membaca buku catatan harian Jun saat Jun belum tiba di rumahnya. Tiba-tiba ia diajar hingga pingsan dan saat terbangun ia sudah terikat di sebuah kursi dan ada Jun di sana dengan memegang pistol. Detektif Kang pun berusaha menenangkan Jun dan berniat membantu kasusnya. Ia kemudian menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan adiknya yang bernama Jaryun, di mana adiknya mengalami hal yang sama dengan Jun, yaitu korban pemerkosaan saat masih SMA. Dan pelakunya hanya dihukum dengan hukuman ringan yang tidak sebanding dengan apa yang terjadi pada adiknya. Kemudian Jun pergi, ia mengajak ketemuan bosnya di pabrik untuk bertemu di sebuah tempat karaoke. Saat sudah sampai di sana, bosnya sudah di ruangan dan mabuk akibat suntikan narkoboy. Jun menembak tangan bosnya itu, teriakan bosnya yang kesakitan mengundang perhatian sehingga berandalan yang bekerja di tempat karaoke itu datang. Dan tanpa basa-basi, Jun langsung mengarahkan pistolnya ke paha berandalan itu. Tak lama kemudian polisi datang termasuk Detektif Kang. Semua polisi awalnya mengarahkan pistol mereka pada Jun, hingga Detektif Kang meminta teman-temannya untuk menurunkan senjata mereka. Kemudian Jun mengarahkan pistol ke lehernya sendiri, dan Detektif Kang berusaha untuk bernegosiasi meminta Jun untuk tetap hidup dan berjuang memberitahu dunia betapa menyakitkannya menjadi dirinya dan korban kebiadaban itu. Akhirnya Jun menjatuhkan senjatanya. Kemudian saat Jun berjalan ke arah Detektif Kang, ia malah ditembak oleh si berandalan. Melihat Jun yang tergeletak, Detektif Kang pun menembak si berandalan tepat di perutnya. Hal itu pun mengejutkan teman-teman polisinya. Di tempat lain, Wong Yung membaca surat dari Jun untuknya. Ia menuliskan bahwa ia menitipkan uang untuk Wong Yung yang bercita-cita ingin membuka salon kuku. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak pernah membenci Wong Yung sedikit pun. Membaca surat dari sahabatnya itu, ia langsung pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Jun. Keesokannya, ketika sedang minum kopi di rumah sakit, Detektif Kang mendengar kabar tentang transplantasi yang akan dijalani Jun dan berandalan yang dirawat satu kamar dengannya. Mengetahui hal itu, entah apa yang ada di pikiran Detektif Kang, ia datang ke ruangan Jun, mengunci kamar, kemudian ia yang awalnya akan membuka selang oksigen si berandalan malah membuka selang oksigen milik Jun. Hingga alat pendeteksi jantung Jun menunjukkan garis lurus dan mengeluarkan suara tanda darurat. Sedangkan di luar, dokter dan suster berusaha membuka pintu. Selanjutnya, di sebuah ruang interogasi, Detektif Kang hanya bisa menangis melihat foto adiknya dan Jun. Sembari ia menyalakan korek api miliknya dan kemudian membakar rokoknya seperti di awal pembuatan film yang menampilkan adegan Detektif Kang yang diinterogasi tentang Jun dan menyalakan rokoknya. Dan Pak Camat makan tomat, film pun tamat. Ya intinya ya guys, jangan pilihlah pilihan terbaikmu. Semua memiliki konsekuensi dan jangan gegabah hingga membuat kamu menyesal dan tidak bisa keluar dari lingkaran setan. Terima kasih.